Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia diperoleh tidak hanya dengan tenaga, darah, dan nyawa, tetapi semua diperoleh dengan perjuangan seluruh rakyat Indonesia berbondong-bondong bersatu dalam mencapai sebuah kemerdekaan. Nah, kita akan lihat sejauh mana kemerdekaan Indonesia ini diperoleh, terutama bagi rakyat Indonesia. Namun, sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan memperlihatkan beberapa tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini, tentunya kita harus memahami tentang kondisi politik, yaitu kondisi politik Jepang dan Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan. Kemudian adanya perbedaan pendapat antara kelompok maupun golongan, tua dan muda, di seputar cara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada makna proklamasi kemerdekaan. Berikutnya adalah bahwa reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan, dan pembentukan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian bagaimana sistem pemerintahan Indonesia di masa awal kemerdekaan. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Dalam peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebenarnya diawali dengan adanya kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, atau yang disebut dengan Perang Pasifik. Di mana ketika Jepang mengalami kemenangan secara gemilang terhadap negara-negara adidaya seperti Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika itu yang dipimpin oleh Rusia itu sendiri, disitulah Jepang sangat membutuhkan tenaga dan pikiran, kemudian kekuatan baru. Sehingga Jepang sendiri mengadakan politik yang disebut dengan politik imperialisme dan kolonialisme. Dalam politik itu akhirnya Jepang sendiri menguasai wilayah-wilayah atau daerah-daerah Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, termasuk Indonesia. Nah, ketika Jepang di Indonesia, sebenarnya banyak rakyat Indonesia yang pertama kali menerima dengan baik karena alasan Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan ingin membebaskan Indonesia dari kekuasaan bangsa Belanda dan Inggris, yang pada akhirnya diterima oleh rakyat Indonesia dan tokoh-tokoh bangsa Indonesia dengan baik. Akan tetapi, selang berjalannya waktu, ternyata Jepang mengingkari janji. Karena apa? Menguasai Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat dalam Perang Asia Timur Raya, menghadapi negara-negara Sekutu. Nah, ketika itu, Amerika Serikat sendiri merasa dibuat gerah oleh Jepang, yang pada akhirnya Amerika atau Sekutu sendiri menyatakan apabila Jepang sendiri tidak menyerah dengan segera, maka
Hiroshima dan Nagasaki akan dibuat habis dan dibuat rata. Sehingga karena Jepang tidak menghiraukan, akhirnya Amerika Serikat sendiri menjatuhkan atau pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga membuat Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Karena Amerika Serikat sendiri, apabila Jepang tidak menyerah, seluruh kota yang ada di Jepang akan dibom atom. Nah, disitulah terjadilah sebuah perjanjian penyerahan Jepang terhadap sekutu pada 2 September 1945. Akhirnya Jepang menyatakan menyerah terhadap sekutu. Dua perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama adalah belum adanya kepastian Jepang kalah dan menyerah kepada sekutu. Kapan? Karena Jepang sendiri masih bersikeras menguasai Indonesia. Kedua, menunggu janji kemerdekaan dari Jepang. Jepang awalnya akan memberikan kemerdekaan, tapi ternyata pada kenyataannya tidak pernah memberikan sebuah kemerdekaan. Yang berikutnya, hal inilah yang membuat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Di situ golongan tua bersikeras untuk menunggu pemberian kemerdekaan dari Jepang, tetapi golongan muda menyatakan bahwa segeralah untuk mengumandangkan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, sehingga terjadi sebuah peristiwa yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Lebih pada tanggal 12 Agustus, PPKI diserai tugas untuk merencanakan proklamasi. Tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah terhadap sekutu di atas kapal USS Missouri. Kemudian tanggal 14 Agustus juga kekecewaan muncul dari golongan muda, karena mereka tidak ingin kemerdekaan dengan campur tangan Jepang. Tanggal 15 Agustus, Soekarno-Hatta mengundang pertemuan PPKI. Dan 5 Agustus juga malam harinya, karena golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, terjadilah penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, hal ini supaya rapat PPKI keesokan harinya batal. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus, akhirnya setelah didesak disetujui kemerdekaan, paling lambat dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni BM, Dyas Sudiro, dan Sayuti Melik terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi. Yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Nah, di dalam proklamasi kemerdekaan telah disusun oleh Soekarno, di situ menyatakan tentang proklamasi kemerdekaan dalam bentuk, yaitu kita perhatikan di situ. Kemerdekaan Indonesia yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Nah, itulah sebuah teks proklamasi kemerdekaan yang langsung dinyatakan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 telah merdeka. Yang kelima, penyebaran berita proklamasi.
Penyebaran berita proklamasi itu melalui pemancar radio, yaitu radio di dalam negeri. Kemudian surat kabar disebarkan, pamflet dipasang, poster-poster tentang kemerdekaan diberikan kepada rakyat seluruh Indonesia. Coretan gerbang kereta api maupun yang ada di tembok-tembok yang dibuat oleh Belanda, di situ dicoret tentang gerbong kereta api. Berikutnya, pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan memilih presiden serta wakil presiden. 2. Pembentukan kementerian dan pembagian wilayah. Yang ketiga, membentuk 3 badan baru, TNI, BNI, BKN. Kemudian, dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, reaksi langsung dan spontan. Di antaranya adalah Komite Aksi. 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap Republik Indonesia dengan mengeluarkan manifesto Suara Rakyat nomor 1, yaitu dukungan pemimpin Karisidenan dan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian peristiwa lapangan Ikada, di mana peristiwa lapangan Ikada tujuannya adalah untuk berbicara secara langsung pemimpin kepada rakyat dan menunjukkan pada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia didapat karena perjuangan sendiri, bukan diberikan oleh negara manapun. Nah, kita lihat yaitu tentang peristiwa di Gelora Bung Karno. Terbunuh tak berdaya menghalang-halangi lautan manusia. Kali permusyawaratan pemerintah Republik dan wakil dan wakil presiden harus tampil di muka rakyat. Kalau tidak, Sebegambir Square, Science Mass Gathering. Tanggal 19 September 1945 Indonesia, hari yang melihat sampai seberapa besar rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan.
Nah, itulah tentang yaitu peristiwa yang terjadi di Gelora, di mana peristiwa itu adalah merupakan pengumuman langsung kepada rakyat Indonesia dan dukungan-dukungan dari rakyat. Kemudian yang berikutnya, pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Tujuannya apa? Yaitu mendapatkan senjata untuk modal perang, karena ketika itu memang bangsa Indonesia belum mempunyai modal perang seperti senjata, baru mempunyai bambu runcing. Kemudian mencegah senjata Jepang agar tidak jatuh ke tangan sekutu, karena sekutu ingin kembali ke Indonesia dan ingin merebut Indonesia lagi. Kemudian mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Terus tindakan heroik ini terjadi di beberapa daerah. Surabaya, yaitu peristiwa Hotel Yamato 19 September 1945. Yogyakarta, pemogokan pegawai pemerintah. Kemudian tanggal 26 September 1945. Berikutnya adalah Banda Aceh, tanggal 6 Oktober 1945, Sumatera Selatan 8 Oktober 1945 berawal ketika Dr. Abdul Karim Ghani melakukan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih. Semarang, pertempuran 5 hari Semarang, 14 sampai 20 Oktober 1945, kematian Dr. Karyadi. Kalimantan, kemudian Sulawesi dan Sumbawa. Berikutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sesuai dengan hasil sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945 dan tanggal 12 September 1946 adalah dibentuknya Kabinet Presidensil atau Kabinet RI 1 dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Kemudian keluarnya maklumat pemerintahan nomor 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai politik. Syaratnya harus memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Nah, inilah partai-partai yang dibentuk antara lain Masumi, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, Parsi, Paras, PKRI, Perme, dan PNI. Yaitu sekitar ada 9 partai politik yang mengikuti dalam pemilihan umum tahun 1955. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu dalam pembelajaran. Terima kasih.